Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Muslim Abu Syah. Channelnya Lado Lado. Siklus kerja engine 4 tak. Pengertian engine 4 tak adalah sebuah engine yang dalam bekerja menghasilkan tenaga dengan memerlukan proses 4 langkah naik turun piston dalam silinder. 2 kali putaran poros engkol dan 1 kali putaran loken as atau camshaft. Dinamakan mesin 4 tak atau 4 langkah karena engine tersebut dalam 1 kali proses kerjanya tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk 1 kali proses. Mari kita lihat 4 langkah proses dalam engine 4 tak. Langkah yang pertama adalah langkah hisap. Dari 4 langkah yang terdapat dalam sistem kerja engine, langkah pertama yaitu langkah hisap. Yaitu langkah di mana katup masuk akan membuka dan menghisap seluruh campuran bahan bakar dan udara yang sudah dikabutkan. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui pada tahap ini. Cara kerja engine 4 tak yang pertama pada langkah hisap adalah piston akan bergerak dari titik mati atas TMA, lalu kemudian menuju titik mati bawah TMB. Kemudian katup masuk akan terbuka sehingga bahan bakar yang sudah berbentuk kabut akan masuk ke silinder. Lalu kemudian poros engkol akan berputar sebesar 180 derajat, dan juga membuat camshaft berputar sebesar 90 derajat. Tekanan vakum yang terjadi dalam ruang bakar akibat piston bergerak ke bawah akan menghisap kabut udara dan bahan bakar ke ruang bakar dalam silinder. Hal ini mempengaruhi tenaga engine, sebab tenaga engine yang diproduksi tergantung jumlah bahan bakar yang berhasil terbakar dalam mengalami proses pembakaran. Langkah selanjutnya adalah 2. Langkah kompresi. Langkah kedua dalam cara kerja mesin 4 tak adalah kompresi yang merupakan langkah yang dimulai ketika katup masuk mulai menutup dan piston langsung terdorong ke arah ruang bakar yang diakibatkan oleh momentum dari poros engkol dan flywheel. Adapun proses dalam langkah kompresi ini adalah piston akan bergerak kembali dari TMB menuju ke TMA, kemudian katup masuk akan menutup begitupun katup buang juga tetap tertutup. Kemudian bahan bakar akan termampatkan pada kubah ruang pembakaran, pada posisi 10 derajat sebelum TMA. Busi akan mulai menyalakan bunga api kemudian memulai proses pembakaran, yang membuat poros mencapai rotasi penuh, dan camshaft 180 derajat. 3. Langkah pembakaran atau usaha. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kerja mesin ini. Sebab langkah ketiga ini merupakan langkah untuk menghasilkan tenaga. Pukulan tenaga dalam engine ini akan dimulai ketika campuran udara dan juga bahan bakar mulai dikompresi dan dinyalakan pada ruang pembakaran, yang dinyalakan oleh busi engine. Ketika busi dinyalakan maka dengan sangat cepatnya campuran yang telah terbakar akan merambat dan menciptakan ledakan-ledakan yang tertahan oleh dinding bagian kepala silinder sehingga menimbulkan umpan balik dalam penciptaan tenaga pada engine 4 tak ini yang dipercaya menjadi engine yang ramah terhadap lingkungan. Adapun proses yang akan dilalui pada langkah ketiga dalam cara kerja mesin 4 tak ini adalah yang pertama ketika ledakan telah terjadi secara sempurna di ruang bakar, maka mengakibatkan piston terdorong dari TMA kemudian ke TMB, dan membuat katup masuk menutup secara penuh. Dan terus terjadi usaha hingga pada akhirnya klep buang akan mulai sedikit terbuka. Kemudian terjadi proses transformasi antar energi dengan gerakan bolak-balik oleh piston yang membuatnya menghasilkan energi rotasi poros engkol dan disalurkan ke roda dan ban. 4. Langkah buang. Pada langkah ini piston akan melakukan pendorongan terhadap gas sisa pembakaran yang telah keluar dari ruang bakar silinder menuju pipa knalpot. Proses ini harus dilakukan dengan optimal untuk menghindari gas baru yang akan tereduksi pada tenaga yang dihasilkan.
Klep buang akan mulai terbuka pada 35 derajat sebelum TMA dan akhir menutup pada 10 derajat setelah TMA. 4 langkah cara engine 4 tak tersebut merupakan langkah yang harus dilakukan dengan baik dan sempurna untuk mendapatkan tenaga yang maksimal dan efisien serta ramah lingkungan. Cara kerja mesin 2 tak. Langkah hisap. Piston bergerak dari TMB, titik mati bawah, ke TMA, titik mati atas. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil campuran udara, bahan bakar dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Ketika melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston sendiri akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai ke TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, busi akan menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke TMA melainkan terjadi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran di dalam ruang bakar dapat terjadi ketika piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk dapat membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala percikan api busi. Cara kerja mesin 2 tak. Langkah buang. Piston bergerak dari TMA, titik mati atas, ke TMB, titik mati bawah. Ketika bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada pada bagian bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Pada titik tertentu, ring piston, akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang masuk gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Ketika ring piston melewati lubang pembuangan, gas yang ada di dalam ruang bakar akan keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang masuk, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar dan sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar ke lubang pembuangan. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Demikianlah cara kerja mesin 2 tak, yang lebih sederhana dibanding 4 tak. Waktu pembukaan katup. Waktu pembukaan katup, valve timing, akan mempengaruhi kinerja dari mesin. Waktu pembukaan katup dipengaruhi dari konstruksi tonjolan pada poros nok. Semakin lebar diameter tonjolan poros nok maka akan semakin usang waktu pembukaan katup dan sebaliknya semakin kecil diameter tonjolan nok maka semakin cepat waktu bukaan katup. Pada dasarnya katup hisap dan katup buang membuka dan menutup tidak benar-benar pada dikala piston berada di 0 derajat dikala TMA atau TMB, namun kedua katup ini akan dibentuk membuka lebih awal beberapa derajat dan akan menutup lebih selesai sesudah beberapa derajat. Pembukaan yang lebih awal ini dinamakan dengan pembukaan awal sedangkan penutupan lebih selesai ini disebut dengan penutupan susulan. Tujuan adanya pembukaan awal dan penutupan susulan ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi volumetrik campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, saat langkah hisap dan supaya gas buang, saat langkah buang, benar-benar seluruhnya sanggup keluar dari ruang bakar. Adanya pembukaan awal dan penutupan susulan pada kedua katup masuk dan buang ini maka akan terjadi overlapping. Overlapping merupakan kondisi di mana katup masuk dan katup buang pembuka bersamaan. Overlapping bertujuan untuk pembilasan ruang bakar. Gas baru yang masuk ke dalam ruang bakar akan membantu untuk mendorong keluar gas hasil pembakaran sehingga ruang bakar akan benar-benar bersih. Diagram ini memperlihatkan kapan katup masuk membuka dan menutup, serta kapan katup buang membuka dan menutup. Selain itu, diagram di atas juga menampilkan kapan terjadinya overlapping.
Pada gambar di layar lamanya, durasi katup masuk atau hisap membuka yaitu 10 derajat plus 180 derajat plus 35 derajat sama dengan 225 derajat. Lamanya katup keluar atau buang membuka yaitu 35 derajat plus 180 derajat plus 10 derajat sama dengan 225 derajat. Sedangkan lamanya overlapping yaitu 10 derajat plus 10 derajat sama dengan 20 derajat.